Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Rumiase, Safaatul Nikmah, Agus Herian, dan Jermanto akan mempresentasikan model evaluasi pengembangan kurikulum Daniel Staffelbein dan 4 level Donald Duck Kirkpatrick untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian kurikulum pendidikan dasar dengan dosen pengampu Dr. Sri Utaminingsih MPD, Program Magister Pendidikan Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Definisi evaluasi. Evaluasi adalah proses menggambarkan, memperoleh, memberikan, dan menerapkan informasi deskriptif dan menghakimi tentang manfaat dan nilai beberapa objek, tujuan, desain, implementasi, dan hasil untuk memandu keputusan perbaikan, memberikan laporan pertanggungjawaban, menginformasikan kelembagaan atau keputusan diseminasi, dan meningkatkan pemahaman dari fenomena yang terlibat. Daniel Staffelbein. Model evaluasi yang dikenalkan oleh Daniel Staffelbein dan kawan-kawannya pada tahun 1967 ini di Ohio State University merupakan model yang paling banyak dikenal dan diterapkan oleh para evaluator untuk mengevaluasi berbagai program yang mereka laksanakan. Dalam dunia pendidikan, Staffelbein menggolongkan sistem pendidikan atas 4 dimensi, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Sehingga model evaluasi yang ditawarkan tadi diberi nama model CHIP, yang merupakan singkatan dari 4 dimensi tersebut. Bagian dari model evaluasi kontak input produk proses adalah sebagai berikut. Lebih komprehensif di antara model lainnya, karena objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata, tetapi juga mencakup konteks, masukan, proses, dan hasil. Memiliki pendekatan holistik dalam evaluasi karena bertujuan memberikan gambaran yang sangat detail dan luas sehingga proyek mulai dari konteksnya sehingga saat proses implementasi memiliki potensi untuk bergerak di wilayah evaluasi formatif dan sumatif sehingga sama baiknya dalam membantu melakukan perbaikan selama program berjalan maupun memberikan informasi final. Kelemahan model evaluasi kontak input proses produk yaitu penerapannya di dalam program pembelajaran di kelas mempunyai tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi jika tidak dimodifikasi. Tidak terlalu mementingkan bagaimana proses seharusnya daripada kenyataan di lapangan. Kesannya terlalu top down dengan sifat manajerialnya dalam pendekatannya. Cenderung fokus pada rasional manajemen ketimbang mengikuti kompleksitas realitas empiris. Model evaluasi 4 level Donald L. Kirkpatrick. Model evaluasi 4 level dikenal pertama kali pada tahun 1959 ketika Donald L. Kirkpatrick menulis 4 seri artikel dengan judul Techniques for Evaluating Training Program yang diterbitkan dalam Training and Development, The Journal of the American Society for Training and Development. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan presentasi dari saudari Safaatul Nikmah, yakni Kirkpatrick D.L. and Kirkpatrick G.D. dalam Ramadan halaman 45 mengemukakan 3 alasan spesifik dalam melakukan evaluasi program pelatihan, yaitu pertama, untuk menjustifikasi keberadaan anggaran pelatihan dengan memperlihatkan bagaimana program pelatihan tersebut berkontribusi pada tujuan dan sasaran organisasi. Kedua, untuk menentukan apakah suatu program pelatihan dilanjutkan atau tidak. Ketiga, untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana cara meningkatkan program pelatihan di masa datang. Next.
Model Kirkpatrick memiliki beberapa kelebihan antara lain. 1. Lebih komprehensif karena mencakup aspek kognitif, skill, dan afektif. 2. Objek evaluasi tidak hanya hasil belajar semata, tetapi juga mencakup proses output maupun outcome. 3. Lebih mudah diterapkan, applicable, untuk level kelas karena tidak terlalu banyak melibatkan pihak-pihak lain dalam proses evaluasi. Next. Menurut Kirkpatrick, dalam Ramadan halaman 45, evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan mencakup 4 level evaluasi, yaitu 1. Reaction level, mengevaluasi terhadap reaksi peserta pelatihan berarti mengukur kepuasan peserta atau customer satisfaction. 2. Learning level, ada 3 hal yang dapat pelatih ajarkan dalam program pelatihan, yaitu pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. 3. Behavior level, yang dinilai dalam tingkah laku ini adalah perubahan perilaku setelah kembali ke tempat kerja. Maka evaluasi level ketiga ini dapat disebut dengan evaluasi terhadap outcome dari kegiatan pelatihan. Result level yang keempat, evaluasi hasil dalam level keempat ini difokuskan pada hasil akhir yang terjadi karena peserta mengikuti suatu program. Next. Langkah-langkah dalam melakukan evaluasi di level 1 adalah 1. Tentukan hal-hal yang dapat menginformasikan kepuasan peserta dalam mengikuti kegiatan pelatihan seperti fasilitas, jadwal, kualitas makanan, kualitas pengajar, kualitas diktat atau modul, kualitas media pembelajaran, strategi pembelajaran yang diterapkan pengajar, serta informasi lainnya yang dibutuhkan. 2. Informasi tersebut kemudian dikemas dalam suatu format isian yang mudah dimengerti oleh subjek evaluasi, serta dapat mengkuantifikasikan informasi tersebut. Tambahkan juga kolom komentar dan saran sebagai informasi tambahan. 3. Lakukan evaluasi di level ini segera, baik kegiatan berlangsung maupun setelah kegiatan pelatihan berakhir. 4. Lakukan tindakan yang tepat secara langsung dalam hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dermanto akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu untuk kelompok yang 6. Langkah-langkah dalam melaksanakan evaluasi di level 2 yang terdiri dari 1. Lakukan evaluasi terkait peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap sebelum dan sesudah pelatihan. 2. Gunakan tes tertulis untuk mengukur pengetahuan dan sikap. 3. Gunakan tes performa dalam mengukur keterampilan. Dan yang 4. Gunakan hasil pengukuran tersebut untuk melakukan tindakan yang sesuai. Ini dilanjutkan, yaitu langkah-langkah dalam melakukan evaluasi level 3 yang terdiri dari 1. Lakukan terlebih dahulu evaluasi di level 1 dan level 2. Berikan waktu untuk berlangsungnya perubahan perilaku yang umumnya adalah 3 sampai dengan 6 bulan setelah pelatihan. Berikutnya, lakukan evaluasi perilaku baik sebelum dan sesudah program pelatihan apabila memungkinkan. Kemudian, lakukan metode survei menggunakan kuesioner atau wawancara pada peserta. Terus, lakukan evaluasi pada semua peserta, atau apabila tidak memungkinkan, gunakan metode sampling atau beberapa contoh yang bisa diambil. Yang berikutnya, lakukan evaluasi ulangan pada waktu yang sesuai untuk memastikan peserta tetap pada perilaku yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berikutnya, yang terakhir, yang untuk ketiga, yaitu pertimbangkan faktor biaya pelaksanaan evaluasi perilaku dibandingkan dengan keuntungan yang dihasilkan dari evaluasi. Lanjutkan, yaitu langkah-langkah dalam melakukan evaluasi ke level 4 yang terdiri dari 1.
Lakukan terlebih dahulu evaluasi di level 3. Kedua, berikan waktu dalam melihat dampak muncul atau tidak atau tercapai. Kemudian tidak ada waktu yang spesifik dalam melakukan evaluasi hasil, sehingga dalam menentukan waktu pelaksanaan evaluasi harus mempertimbangkan berbagai faktor yang terlibat. Yang ketiga, dapat dilakukan dengan metode survei menggunakan kuesioner ataupun wawancara. Yang terakhir, lakukan pengukuran baik sebelum dan sesudah program atau latihan apabila memungkinkan.